Kau segalanya Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih. Kami bersyukur Engkau sangat. Oh, haleluya. Silakan Tuhan Kau ajari kami. Oh, kami mau bersekutu dengan Engkau. Sehidangan dengan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, shalom, selamat pagi. Shalom, Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Mana kabarnya pagi ini? Ya. Ada terlambat. Haleluya. Ya. Ada lagi yang mau share? Tentang kemarin kesaksian Rahel. Haleluya. Ada yang mau share? Berbagi sesuatu? Ya, silakan. Ya. Shalom. Salam semuanya. Ya, puji Tuhan, saudara. Kemarin ketika dengarkan kesaksian Rahel, kemudian cerita Pak Parlin, anak-anak sedang bandel semua gitu ya. Ternyata kok sama gitu ya, semua lagi menghadapi itu. Yang saya hadapi di rumah, kira-kira juga sama gitu ya. Maksudnya kok tiba-tiba kayak sama semua gitu ya kejadiannya gitu, bandelnya itu kok datangnya bareng gitu ya. Tapi saya percaya, saya cuman sampaikan gitu sama kira-kira, orang kan udah emosi tak tertahankan gitu ya. Tapi kan kita harus tetap menjaga supaya kita enggak berlarut dengan emosi itu kan. Waktu kita lihat bandelnya, ininya gitu ya, rasanya emosi gitu ya. Tapi dalam segala keadaan itu langsung kita, saya sendiri itu langsung sudah gitu ya. Maksudnya tidak berlarut-larut, tidak ini gitu ya. Muncul memang gitu, wah rasanya gitu ya. Tapi ketika saya dengarkan pagi kemarin Pak Fadil sama Bu Rahel gitu kok sama gitu ya. Maksudnya dalam artian sebenarnya Tuhan sedang mengajari kenapa selalu sama gitu ya keadaannya gitu ya. Kok bisa sama ya gitu ya.
saya cerita sama istri, kok bisa sama ya Mbak, gitu, keadaan sama bandel semua gitu ya. Mungkin saya nggak tahu anak-anak yang lain dari teman-teman gitu ya. Eh, Namun begini saudara, yang saya tangkap itu eh, waktu kita diperhadapkan dengan satu karena kita kan berada dalam satu kumpulan yang sama gitu ya. Saya percaya tanpa eh, dikomando oleh Pak Parlin mungkin, tapi ketika kita bersama-sama merenungkan Tuhan itu komandonya dari Tuhan gitu ya. Maksudnya bagaimana kita menghadapi hal yang sama, kita menghadapi situasi yang mungkin eh, levelnya berbeda tapi keadaannya sama gitu ya. Di situ kita diajar gitu ya, diajar bagaimana nah ini loh, ku berhadapkan kamu dengan dengan orang yang ada di sekelilingmu gitu ya. Itu yang pertama saya tangkap, dan itu saya percaya itu selain mengajari kita, itu mengajari anak-anak kita juga untuk bertumbuh. Mungkin kita mungkin mungkin kalau tidak ada masalah itu kita nggak bisa ngajarin anak kita dengan cara yang harusnya begitu gitu ya, atau kita nggak bisa belajar dengan keadaan yang seperti itu gitu ya. Mungkin selama ini kita sudah lama gitu tenang gitu, nggak kontrol emosi, udah emosi bisa terkontrol gitu ya. Tapi ternyata ketika diperhadapkan muncul emosi gitu ya. Oh, ini berarti ayo diajari lagi gitu ya. Nah, itu satu hal yang saya tangkap dari kemarin itu ya. Terus yang kedua, ketika kemarin saya berjumpa dengan teman-teman saya gitu, beberapa gitu, saya cuma mendengarkan gitu ya, ketika dia bicara, ketika dia ngomong gitu ya. Nah, saya cuma begini, Tuhan, ternyata Tuhan sedang mengerjakan semua orang gitu ya, sedang mengajari semua orang, bahkan teman yang saya bilang kemarin itu yang pokoknya roh agamawinya kuat sekali itu gitu ya, bisa benar-benar membuat saya, kok bisa ya orang dengan kondisi seperti ini istilahnya berada dalam penjara agamawi, roh agamawi itu bisa memikirkan hal-hal yang kita pelajari gitu loh. Bahkan saya belum pernah sampaikan itu gitu. Kok bisa ya muncul begitu ya? Saya percaya itu Tuhan gitu loh. Itu Tuhan yang mengajari dia, mungkin waktu dia ngomong bisa jadi untuk mengajari saya, tapi bisa jadi dia belum sadar dengan apa yang dia omongkan itu gitu loh. Jadi apa yang dia sampaikan mungkin dia belum sadari juga, nggak ngerti juga apa yang dia omongkan. Cuman muncul gitu ya, kalau bahasanya kan, kalau kita bahasa kita ketika kita diajari oleh Tuhan kan, ini Tuhan nih yang ngajari gitu ya. Tapi mungkin bagi orang lain itu cara berpikir, logikanya kan begini gitu ya. Kemarin waktu kami bicarakan tentang ada tetangganya yang meninggal gitu ya. Kemudian dia bilang kan, saya mikir beberapa kali saya mikir, saya mau tanya sama pendetanya atau orang yang dianggap lebih ini. Saya mau tanya itu kayaknya nggak pas, kayaknya harus cari waktu yang tepat. Emang kenapa ya? Kalau orang mati itu, dia ceritakan bagaimana kalau orang mati itu kan kita kan dari debu, ya kan? Dari debu tanah kita diciptakan gitu ya. Terus gimana dengan orang yang dikremasi gitu ya, dibakar gitu kan? Nah, saya percaya kok bisa sampai ke situ gitu ya, cara berpikirnya itu gitu ya. Saya itu kan waktu kita sama di RTM kan dia ada diajari gitu ya, maksudnya di kremasi itu kan kalau jangan sampai itu kan kremasi gitu ya. Namun dia mendapatkan pengertian itu, tapi menurut saya gitu, dia bilang itu nanti kita ini kan waktu lahir itu kan manusia itu kan cuma awalnya berupa dari sperma gitu ya, cairan gitu ya manusia ya, terbentuklah manusia gitu ya, dari cairan. Jadi nanti abu itu bisa dirubah menjadi cairan dan bisa juga berubah menjadi manusia yang dibangkitkan itu gitu. Terus muncul lagi pengertian, nanti kalau orang mati itu kan, kalau orang di luar yang orang percaya, yang nggak percaya kan,
wah di Alkitab ada diceritakan orang-orang mati dibangkitkan gitu ya. Berarti banyak zombie yang berjalan-jalan dong. Nah, seperti itu kan. Karena bayangan langsung dari kuburan bangkit jalan-jalan gitu kan. Eh, Baru di situ saya bisa mulai menerangkan gitu ya. Maksudnya bagaimana sesuatu yang logika menurut pengertian eh, mereka, bahkan dengan pengertian di agama itu ditangkap dengan logika. Mereka kan tidak benar-benar mengenal tentang bagaimana tubuh kemuliaan dan lain sebagainya. Saya mulai ceritakan gitu ya, bagaimana Tuhan Yesus bisa menembus dinding tapi bisa makan, bisa dipegang gitu ya. Gambarannya saya cuma bilang, gambarannya adalah Tuhan Yesus gitu. Mengenai caranya seperti Tuhan Yesus ngomong sama Petrus waktu tanya tentang Yohanes, itu bukan urusanmu gitu saya bilang. Jadi dari situ kita belajar. Saya belajar secara pribadi bahwa Tuhan juga sudah mengerjakan bagi orang-orang yang lain dengan caranya sendiri gitu ya. Mungkin dia masih belum mengerti gitu apa yang dia omongkan. Tapi saya percaya dengan orang yang seperti itu diajari, pasti orang-orang yang lain juga diajari. Walaupun saya percaya akan tiba waktunya semua orang akan mengenal Allah dengan benar. Haleluya. Dan Yesus memberkati. Baik. Oke, ada lagi yang mau cerita? Silahkan. Apa-apa. Ada waktu kita bisa bantu. Siapa? Mami? Sini loh, duduk. Pakai mic. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera. Halo. Kita bersyukur ya, kita sudah melewati hari yang panjang begitu. Kita belajar bersama-sama dan kita percaya ketika kita belajar banyak hal yang membuat kita terkejut-kejut gitu. Hampir setiap hari keadaannya itu berbeda terus gitu ya selama 277 hari-hari ini gitu. Itu kan udah hampir 1 tahun kita lakukan gitu. Ini pengalaman yang mungkin seumur hidup saya baru kali ini gitu ya saya alami gitu, boleh setiap hari kita tekun bersama-sama mencari Tuhan gitu ya. Memang dalam kita bersekutu pagi gitu, enggak lancar-lancar aja kita bangun langsung ini gitu kan. Banyak hal yang kita rasakan gitu, kadang kita bangun ini gitu kan. Tapi waktunya itu sangat cepat, saudara. Saya merasakan benar-benar hari-hari ini gitu ya, karena kita sudah memasuki di hari-hari terakhir di zaman kita ini. Jadi waktunya itu kayak keburu-buru gitu, kayak sangat cepat sekali gitu. Contohnya pagi aja gitu ya, pagi kita bangun jam 4 kurang 10 atau jam 4 gitu. Mandi apa gitu, bikin teh gitu, siap-siap gitu. Udah habis waktu sampai udah lari-lari gitu ya, kayak saya udah lari-lari udah nyampe rumah, udah nyampe atas udah mau 4:30 gitu, cepat kali waktunya gitu ya. Bahkan setiap hari itu dari pagi contohnya ngantar anak, nanti pulang ngantar anak udah jam berapa, baru duduk aja sebentar, nengok jam, udah jam 10 gitu, terkejut-kejut gitu ya, waktunya sangat-sangat cepat gitu. Jadi dalam kehidupan kita kalau kita lalui dengan senang, dengan sukacita gitu ya, waktunya itu sangat cepat gitu. Kalau contohnya di pekerjaan gitu ya, di tempat kerja gitu. Saya ingat dulu kalau waktu kerja di PT gitu, kalau malas gitu ya, kalau malas itu waktunya itu kayaknya lama kali gitu.
Tapi kalau hati kita senang, waktu itu sangat cepat, nggak terasa gitu. Tiba-tiba, wah udah bel pulang aja gitu. Dulu ya waktu kerja di PT ya. Tapi kalau sekarang kan saya di rumah gitu. Kerjaannya itu nggak ada habis kalau mau diikuti gitu. Tapi dari hari ke hari kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu ya. Bahkan firman Tuhan katakan, kita ketika kita mau mencari Tuhan, mau naik ke gunung Tuhan, mau ke Bukit Sion itu, dari hari ke hari kita semakin hari semakin kuat gitu, semakin hari semakin kuat, semakin semangat gitu ya. Jadi kadang kalau pas tiba kayak terlambat bangun sedikit, kenapa bisa terlambat ya gitu. Jadi kadang nanya ke diri sendiri gitu, kenapa kok aku jadi seperti ini gitu. Memang menghadapi anak-anak berapa hari ini gitu ya, itu membuat seperti yang dibilang Om Twin tadi, emosi itu bisa muncul gitu, sampai kram gitu memang gitu yang saya rasakan, khususnya menghadapi si Brian, aduh haleluya itu. Jadi tapi Tuhan izinkan gitu ya, kita nggak tutup-tutupin gitu apa yang dialami anak-anak kita, karena mereka itu ada di dalam lingkungan kita, ada di dalam rencananya Allah gitu ya. Jadi kita tidak mau anak-anak kita itu terlewatkan gitu. Kadang kita kasih tahu sama mereka gitu, gimana kalian, kan kita Tuhan udah bilang sama kita harus mengalaminya dalam waktu 1335 hari. Kalau kalian kayak gini macam mana gitu. Kami bilang bisa kalian itu terlewatkan, bisa tertinggal gitu ya. Waktu dibilang kayak gitu mereka semangat, besoknya ikut Zoom gitu. Habis itu lupa lagi. Mau tidur cepat pun susah dibangunin gitu kan. Tapi itulah tugas orang tua. Maksudnya ya tugas kita gitu sebagai orang tua, yang mau nggak mau ya harus dibangunin. Mau bangun mau nggak bangun tetap dipanggil gitu ya. Tapi di situ kesabaran kita diuji gitu ya, ketekunan kita pun diuji gitu sebagai orang tua. Firman Tuhan aja katakan berulang-ulang gitu ya. Jadi jangan segan-segan mengingatkan anak-anak kita gitu. Memang anak-anak kita bukan kayak kita dulu, pekerjaan kita kan lari sana lari sini, main kemana gitu, apalagi kayak kami yang tinggal di desa gitu ya, di kampung itu main manjat pohon apa segala macam gitu kan. Orang tuanya ya cari-cari kemana, ke kebun lah carinya kalau di desa gitu kan. Tapi kalau anak sekarang mereka semuanya di kamar gitu kan. Tiba-tiba kemana anaknya, kemana si Brian, kemana, dicari-cari, ternyata di kamar kakaknya gitu, diam-diam dia di situ. Tapi waktu diingatkan berubah gitu kan, nggak diingatkan lagi kambuh lagi. Itulah gunanya kita orang tua, berulang-ulang kita melakukannya supaya anak-anak kita juga memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Kemarin saudara, waktu hari apa itu saya lupa, dibilang seperti ini gitu ya, ketika kita merasa tahu tentang Tuhan gitu ya, tahu banyak hal, tahu firman. Contohnya kalau kita pas sharing gitu kayaknya hebat kali lah dapat firmannya gitu. Kayaknya pas kali lah firmannya kayak gitu ya. Jadi kadang ketika kita mengalami hal yang seperti itu gitu ya, terkadang membuat kita itu rasa haus dan lapar akan Tuhan itu kayak berkurang gitu ya. Karena kita sudah merasa kayak, wah aku udah kenal Tuhan ini, aku udah hebat ini, mengerti firman Tuhan. Apa yang dibilang itu sebelum Bapak itu dipakai Tuhan mulutnya ngomong itu, aku pun udah tahu gitu, aku pun udah dapat gitu. Kadang karena kita merasa seperti itu yang membuat kita itu kayak rasa haus dan lapar akan Tuhan itu kayak berkurang gitu ya. Jujur saudara, saya sering lihat acara-acara di YouTube gitu ya, saya buka gitu, Zoom apa gitu ya, saya perhatikan
semua ada orangnya gitu. Semua ada orangnya gitu kan. Kok bisa ya gitu. Kok bisa ada orangnya gitu. Tapi disitulah kita apa namanya? Di situ hati kita sedang dilatih sama Tuhan gitu ya. Gimana kita serius dengan Tuhan gitu. Memang banyak hal yang kita lewati dalam kehidupan kita ini, tapi ketika kita serius gitu ya, Mak Tian itu berkali-kali bilang serius sama Tuhan, serius gitu ya. Karena Tuhan sangat serius dengan kita gitu. Ya kita mungkin bisa dihitung dengan jari berapa kita sih gitu kan. Tapi Tuhan serius dengan yang berapa orang yang bisa dihitung dengan jari ini loh. Waktu Tuhan di bumi, Tuhan Yesus di bumi, Tuhan serius dengan ke-12 murid itu kan. Tapi satu yang mengkhianati Tuhan gitu. Jadi hari-hari ini dengan apa yang sudah kita lewati itu benar-benar saya merasakan Tuhan serius dengan hidupku gitu ya. Tuhan serius dengan, saya ingat bagaimana kehidupan saya dari kecil gitu. Itu saya ingat gitu banyak hal yang sudah terjadi gitu ya. Itu yang membuat saya sadar bahwa benar-benar sejak dari dalam kandungan itu Tuhan sudah memilih hidup saya gitu ya. Sampai memang mengalami banyak hal gitu, hal yang senang, hal yang sedih, menangis, berteriak gitu yang dialami. Tapi ketika kita mengingat, benar-benar Tuhan serius dengan hidupku, itu membuat apa namanya bangkit gitu, membuat berarti aku nggak bisa seperti ini gitu, seperti itu. Jadi biar ketika kita hari-hari ini bersama terus belajar, terus mendengar perkataan-perkataan Tuhan yang setiap hari bagi kita, itu membuat kita semakin bersemangat gitu, membuat kita memang kita diizinkan tahu banyak hal, tetapi ketika kita tahu banyak hal, kita juga banyak dituntut gitu kan firman Tuhan. Jadi mari kita bersama-sama, saya juga semakin apa namanya rasa haus dan lapar gitu loh. Maksudnya kan Tuhan sendiri yang bilang gitu kan, berbahagialah gitu. Apapun keadaan kita, apapun yang sedang kita hadapi, sedang kita lewati, intinya pokoknya Tuhan bilang itu dari yang Matius 5 itu semua dari atas sampai ke bawah itu intinya berbahagialah gitu. Apapun saja yang terjadi dalam hidup kita, kuncinya berbahagialah. Maka kita akan mengalami banyak hal yang di setiap ayat demi ayat itu kita alami, kuncinya berbahagialah gitu. Maksudnya supaya tetap kita tinggal di dalam sukacitanya Allah gitu ya kan. Kadang udah mau emosi gitu kan, kadang langsung terlintas kayak mana muka aku ini jelek gitu, jadi ketawa gitu kan. Kadang kita waktu kita mau marah gitu malah anak kita kayak ngece-ngece kita gitu kan. Gimana ya ini gitu. Kadang kayak gitu kan. Tapi itu membuat kita ya sadar gitu dengan apa yang terjadi belakangan ini di rumah tangga kita masing-masing, itu menghadapi anak-anak kita, itu membuat kita, oh aku masih seperti ini ternyata Tuhan gitu kan, oh aku masih di sini gitu. Jadi itu membuat saya gitu secara pribadi semakin ya introspeksi diri gitu ya. Oh berarti aku masih di sini. Kadang saya setiap hari itu hampir dikhotbahi terus gitu sama suami saya gitu ya. Tapi di situ saya oke gitu ya Tuhan, gitu aja. Gitu maksudnya waktu diomongin apa gitu udah terima aja gitu. Disitulah kita membuat hidup kita itu semakin diubah gitu setiap hari, yang membuat kita semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin semangat gitu ya. Waktu pagi gitu kan, bangun gitu, udah langsung bangun, nggak ada lagi malas-malas gitu kan. Itu yang membuat hidup kita semakin hidup, karena setiap hari kita mau mendapat hidupnya dari Tuhan. Itu yang membuat kita mau tetap tinggal di dalam Dia, apapun keadaan kita mau tetap tinggal dan mau semakin
mau lebih lagi gitu dengan menghadapi keadaan sekeliling gitu kan. Kadang kita nggak kenal, nggak apa gitu, jumpa di pasar, jumpa di jalan gitu, lewat apa yang saya percaya itu karena imbasnya dari apa yang kita lakukan selama ini gitu ya. Orang nggak kenal pun cuma kita beli aja, mungkin cuma kita ngomong aja, jumpa di pom bensin apa gitu, itu kayak membuat orang itu kayak menjadi dekat sama kita gitu, kayak dia pengen cerita aja gitu loh. Itu yang membuat, karena mereka merasakan kasihnya Tuhan gitu ya. Karena Tuhan datang bukan hanya untuk orang Kristen gitu kan. Tuhan datang untuk semua orang, untuk semua agama, dia sedang datang gitu. Tujuannya supaya ciptaannya itu kembali kepadanya. Dengan apa yang terjadi, apa yang sedang bergelora di seluruh bumi itu tujuannya cuma satu, supaya semuanya kembali kepada Tuhan, sebab Tuhan tidak menginginkan satu orang pun binasa. Dan berkati. Oke, puji Tuhan. Jam berapa sekarang? 17 ya. Oke, baik. Oke, nanti malam kalau masih ada nanti bisa dilanjutin ya ceritanya ya. Cukup jelas kah? Suaranya cukup ya? Baik. Nah, saudara, sebetulnya saudara kehidupan nanti itu gitu ya. Kalau kita bilang nanti sih sudah kita jalani. Gitu. Hanya saja kita belum melewati yang namanya 70 tahun gitu. 80 tahun. Kan itu batas yang dia buat. Dan standarnya yang tinggi kan 1000 tahun gitu. Itu kan standar awal lagi sebetulnya. Kan Alkitab dengan jelas menjelaskan seperti itu gitu. 1000 tahun gitu. Ya. Nah, dan dibilang juga umur manusia akan sepanjang umur pohon katanya kan. Di dalam kitab Yesaya itu. Nah, saudara, kehidupan kita sehari-hari yang kita lewati ini gitu. Ya, yang kita lewati sebetulnya adalah pengulangan juga ya dari kehidupan yang sebelumnya. Jadi ketika Musa katakan 70, kalau kuat 80 itu bahkan kalau tidak mencapai umur 100 tahun katanya dalam perjanjian 1000 tahun itu dianggap kena kutuk gitu. Nah, kehidupan yang kita lewati ini itu dulu kita menganggap karena berita tentang sorga itu memang benar-benar ketika diberitakan ya tentang kerajaan sorga gitu. Ketika Tuhan memberitakan tentang kerajaan sorga, itu membuat orang-orang semangat pada waktu itu, saudara. Sehingga ketika itu diberitakan, orang-orang itu memberitakan versinya masing-masing. Itu yang disebut dengan orang berusaha dengan paksa memasukinya katanya. Gitu. Ya. Jadi tapi sekarang ini saudara dia mulai makin menjelaskan gitu. Ya, makin menjelaskan apa sebetulnya sorga itu gitu. Ketika dia mengucapkan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga gitu. Jadi ada kehidupan yang sangat berbeda sekali memang dengan kita kalau kita tidak nunggu mati baru masuk sorga gitu. Jadi ya sekarang ini kita dihakimi ya sekarang ini, bukan nanti kan. Kalau pelajaran akhir zaman kan seolah-olah semua nanti gitu loh.
Nanti masuk tahta pengadilan Kristus lah, tahta putih lah, kan gitu kan. Jadi kayaknya sekarang ini dalam kehidupan yang nyata ini, kayak kita nunggu nanti mati baru dihakimi gitu loh. Sehingga kita tidak real menghadapi kehidupan ini gitu. Ya sudahlah, jadi itu sebetulnya yang sedang kita hadapi, yang benar-benar apa ya, sangat berbeda sekali. Jadi ketika kita menerima firman Tuhan, Tuhan sudah datang kedua kali. Itu kan bukan, selama ini kan kita berpikir begini. Kalau Tuhan nanti datang, dia datang dalam wujud satu orang gitu, dalam roh gitu, bentuk roh gitu kan. Dia datang gitu. Lalu kita melihat semua. Bagaimana kita melihat semua? Gimana caranya kita melihat semua? Kalau dilihat, oh dia akan disiarkan di televisi. Orang-orang yang nggak punya televisi gimana? Kan gitu. Tapi sekarang saudara, kedatangan Tuhan yang kedua itu benar-benar adalah mengenai pekerjaannya gitu. Seperti tadi lah misalnya cerita, kok bisa mereka berbicara mengenai seperti itu gitu. Itu berarti kan dia merenungkan. Nanti kalau mati gimana ya, kan gitu kan. Terus kalau orang yang mati, nah dia merenungkan seperti itu. Nah waktu perenungan itulah, disitulah sebetulnya Tuhan itu mulai menampakkan diri, cuman masih samar. Kadang-kadang pengajaran-pengajaran yang pernah tersimpan di pikirannya itu keluar, tertuang gitu. Pengajaran dari orang-orang tua dulu gitu loh. Itulah namanya gagasan gitu. Oh Tuhan itu begini, Tuhan itu begini di waktu perenungan itu. Nah, saudara, kita pun demikian, saudara. Ya, jadi ketika kita melewati seperti yang tadi dikatakan, diceritakan, kita menghadapi hal yang sama. Tapi sekarang kan mulai kita merenungkan bahwa ternyata ya anak-anak kita juga harus mengalami penghakiman yang sama juga. Dari mana mereka mengalami penghakimannya? Ya melalui orang tuanya kan. Kan kita menjadi Tuhan yang kelihatan bagi mereka. Kita hajar mereka, tapi kan kita juga diam-diam dalam hati kita juga gimana ya supaya mereka berubah gitu. Nah, tahukah saudara, seperti yang kita alami sekarang, itu kan dulu dialami Tuhan ketika dia punya anak, yaitu orang Israel lah gitu. Kan ketika dipilih gitu. Saudara bisa bayangkan kebandelan anaknya Musa gitu kan. Kira-kira begitu. Kalau Musa itu anaknya kan gitu kan. Kan hanya ada dua, kalau nggak bapak anak kan gitu. Kemarin kan kita sudah belajar kalau anak itu kan belum punya pengalaman gitu. Kuranglah pengalamannya gitu. Nah, kita melihat dan dia didisiplin oleh bapaknya kan. Abraham, Daud. Itu kan contoh-contoh semua. Berapa banyak anaknya. Nah, kalau kita itu baru Brian seperti itu, saudara. Belum lagi Anika kalau sakit gigi, saudara. Nyesak, saudara. Kalau dengerin dia nangis-nangis gitu, oh Tuhan, tolonglah Tuhan. Sesak rasanya, sakit gigi gitu. Kalau dulu kan rasanya kalau kita mau doain, rasanya bisa semua gitu kan. Tapi sekarang ini nggak ada lagi gairah untuk mendoakannya gitu kan. Lebih gampangnya itu udahlah bawa ke dokter gitu kan. Nah, kita kan lewati juga gitu. Ketika diizinkan seperti itu, bagaimana? Kan itu kan ujian semua bagi kita gitu. Dalam banyak hal lolos gitu.
Kalau saya sekarang itu sibuknya itu ngantar jemput gitu ya. Itu tapi saya nikmati sekali gitu, antar jemput mau hujan, mau apa gitu. Mau panas sekali, mau hujan lebat, petir gitu. Saya nikmati gitu. Benar-benar menikmati gitu. Yang kadang-kadang tarikan motornya nggak ada gitu ya. Aduh. Apalagi kalau di sini kan, di dekat ini putaran ini kan, Simpang Barelang ini. Wah, lumayan sekali sudah. Sekarang kan panjang lagi itunya, macetnya gitu, sampai ke Daeng juga gitu. Tapi bisa jalan terus sih. Ya, itu memang padat sekali kendaraannya gitu. Itu silap sedikit itu disenggol dari belakang, loh, saudara. Saya kadang-kadang mikir, ih, ini kadang-kadang kan orang tidak tertib ya, karena semua mau duluan gitu. Nah, jadi harus tetap di jalurnya gitu. Jadi memang nggak sempat lihat ke belakang, lihat spion pun nggak sempat gitu. Harus fokus terus sambil insting lah gitu. Kalau kita mau ini ngambil ke ini kan, ke kiri sedikit gitu, insting aja, nggak sempat lihat spion gitu. Lihat spion kita sudah ketinggal di ini kendaraan yang di depan kita gitu jauh gitu. Saya pikir seandainya dulu istri Lot itu punya spion ya, kan nggak perlu dia lihat ke belakang gitu. Jangan lihat ke belakang katanya. Iya, aku nggak lihat ke belakang, aku ada spion katanya. Setiap kali kalau saya di motor itu saya selalu ingat istri Lot itu. Kenapa dulu dia nggak punya spion gitu. Jadi itulah sebetulnya kehidupan kita. Kehidupan yang mesti kita lewati di mana sebetulnya perjalanan ini panjang, saudara. Jadi sebetulnya pertempuran itu antara Tuhan dengan iblis, bukan kita. Kita ini adalah milik kepunyaannya gitu. Jadi demi dia jadi sebetulnya seperti dia memperoleh dirinya kembali sebetulnya ketika menemukan kita, saudara. Makanya dikatakan aku tak melepaskan kamu lagi, kata. Itu kan terkandung makna yang dalamnya. Aku tak melepaskan kamu. Di satu sisi kita berpikir, masa sih aku seperti ini nggak akan dilepaskan oleh Tuhan. Segitunya kasih Tuhan. Tetapi waktu kita itu terlalu yakin bahwa Tuhan mengasihi kita, itu dia itu kayak menghakimi kita lagi gitu. Makanya saudara, pasti saudara merasakan begini ketika saudara cerita misalnya begini, atau saudara lagi semangat gitu. Pasti beberapa hari kemudian sepertinya semua yang kemarin saudara alami itu seperti bertolak belakang. Tahukah tujuannya apa, saudara? Makanya mungkin saudara takut cerita gitu. Karena apa? Begitu habis saudara cerita gitu, wah rasanya itu seperti ada pukulan gitu. Saudara, kita selalu memandang diri kita itu, ketika kita memandang diri kita itu tinggi, maka Tuhan rendahkan kita. Saudara, apakah dengan saya cerita terus seperti ini, anggapan saudara sudah gimana kali? Kan tidak begitu, saya yang menjalani kehidupan saya. Makanya Tuhan bilang kan, apa yang akan terjadi dengan orang itu? Kita kan sering melihat, seperti kemarin lah ceritanya gitu. Saya memang belum pernah dengar cerita sedetail itu, ceritanya Bu Rahel itu maksudnya. Kalau kita dengar kesabaran dia lah, yang dibilang dia tentang anaknya itu ya. Itu kan, kalau saya jujur gitu,
Saya itu nggak akan datang lagi ke kehidupan saya karena sudah saya tolak pasti gitu. Kecuali dia datang lagi. Karena contoh yang diceritakan berikutnya itu, ya saya tahu jelas gitu. Tahu jelas orangnya perjalanannya nampaknya mulus-mulus saja gitu. Padahal sudah kalau dengerin kayak gitu, wah. Tapi eh, Ibu Rahel masih tekun gitu ya. Tekun ketika datang rasanya karena itu tadi. Itu anakku gitu. Dan berapa banyak anaknya semua seperti itu gitu. Itu kan rasanya di hadapan Tuhan. Apa salahku Tuhan kan gitu. Tapi ya seperti itulah Tuhan terhadap kita. Makanya sampai dia bilang, kalau ada yang berbuat salah kepadamu, katanya, dalam satu hari dia datang 7 kali, kamu mesti mengampuni dia katanya. Tahukah saudara, apa yang dia bicarakan, apa yang Tuhan bilang, itu telah dilakukan dia terhadap kita. Saudara, ketika yang dulu yang saya bilang yang meninggal itu yang saya bilang itu di ini ya, berapa kali telepon gitu, tapi nelponnya itu pas lagi butuh terus gitu. Ya, lagi butuh. Memang banyaknya itu ibu-ibu gitu. Seperti itu gitu. Nah, dengan pengalaman yang lama gitu ya. Pengalaman yang lama saya lihat begitu semua gitu. Kalau memang ikutkan dulu, itu handphone bunyi terus. Tapi ketika saya strictly bilang nggak bisa kayak gini, karena apa? Ya Tuhan tegur gitu. Karena kan pelajaran di depan mata saya itu kan jelas tentang guru kita Pak Andreas. Kan itu yang membuat dia sibuk dengan yaitu dikelilingi ibu-ibu, dikelilingi janda-janda lah di situ. Iya, itu yang apa namanya? Kalau lihat itu, kalau dari ceritanya Bu Rahel juga itu mereka cari perhatian terus sama Pak Andreas itu. Pokoknya, wah itu pokoknya harus kalau dia kayak dia yang walaupun memang bukan jadi istrinya gitu ya, tetapi itu kayak bapak itu punya kula gitulah, kayak gitu semua. Berlomba gitu. Jadi kalau misalnya ada sedikit perhatiannya kayak yang satu gitu, wah dia merasa ditinggalkan gitu. Hah. Nah, karena saya lihat itu jadi ya saya strictly lah seperti itu gitu. Makanya sampai yang itu kan udah cerita. Gitu. Begitu, oh katanya anaknya begini, begini gitu. Saya doakan. Nggak ada kelanjutannya. Oh iya Pak, sudah menikah anak saya katanya. Waduh, saya mati ini orang gimana ya? Makanya pas waktu yang kena COVID itu dia gitu, yang meninggal gitu ya. Di situ sih ada satu dalam hati saya begini. Sayang ya. Tapi karena memang Tuhan ajarin kita bahwa kehidupan kita ini nggak berhenti. Lanjut terus. Kita nggak boleh ngurusin semua orang. Urusan kita itu ngikut Tuhan. Kadang-kadang kan kita gini. Wah kok nampaknya seperti apa ya? Kok bisa ya mereka hidup seperti itu gitu. Dulu saya teman-teman yang saya tinggalkan dulu yang di gereja kita dulu ya. Saya kadang mikir, kok bisa ya mereka hidup seperti ini ya? Nyaman kayak gitu gitu. Maksudnya apa mereka nggak mengalami kekosongan ya?
Lalu waktu jalan terus gitu. Jadi dulu saudara itu benar-benar, saya tahu saudara mereka itu seperti mengkhianati saya. Jadi mereka itu kayak ngomong di belakang saya begitu pas mau keluar. Jadi karena sudah ketahuan, jadi saya itu sudah istilahnya ya seperti itu dari belakang lah. Gitu. Karena ceritanya kan mereka mau tetap tinggal di sana. Padahal waktu doa itu begitu semangat, wah tiap hari kami doa. Gitu. Dan ketika saya jalani hidup yang sekarang keluar dari situ, ya mereka adem ayem aja. Tapi jauh dalam hati saya begini, kok bisa ya mereka tinggal seperti itu? Jadi apalagi kalau lihat sekarang mungkin bicara mengenai keberhasilan itu apa yang dia peroleh hartanya segala macam itu disebut sebagai keberhasilan gitu. Ngapain dulu mereka jadi hamba Tuhan ya? Mereka tinggalkan pekerjaan mereka ngapain ya? Kalau toh juga tujuan hidup mereka adalah itu. Ngapain ya? Dulu mereka beriman, apa namanya, tentang sakit penyakit misalnya gitu. Lalu masa cuma dengan COVID ini rasanya takut sekali gitu. Lalu untuk apa ya iman mereka dulu? Kan dulu kan kita istilahnya ketika kita mencari Tuhan kita kan belajar tentang iman gitu. Kenapa kok seperti ini? Kenapa mesti apa namanya ya? Takut sekali ya dengan ini. Jadi saudara, kita itu diperhadapkan. Jadi kayaknya Asaf yang dulu itu hidup lagi gitu loh. Hidupnya di mana? Di dalam kita ini. Kadang kan kita perhatikan. Ketika kita mikirin kayak gitu. Misalnya lah yang kemarin diceritakan pendeta itu, saudara. Itu saya mikir, aduh, bisa seperti itu. Serapi itu ditutupnya gitu. Berarti kan makin hebat kali istilahnya. Pendeta zaman sekarang menutup. Kalau dulu, kalau yang lain-lain kan nggak pernah sedetail itu ceritanya gitu. Ini kan sampai serapi itu disembunyikannya. Saya mikir gini kan, dalam hati gini. Kenapa? Padahal kan itu teman anaknya kan. Masa dia nggak lihat itu anaknya sendiri gitu loh. Itu benar-benar, aduh, sebejat itukah? Kadang kan kita mikirin itu rasanya kan, mau kita sedih, mau ngapain? Katanya pendeta gitu loh. Tapi kan rasanya kita isinya lihat kok kayaknya Tuhan diamin gitu loh. Kayaknya Tuhan biarkan kan gitu kan. Apakah Tuhan gak ada dalam dia? Kan ada kan. Dan puji Tuhan anak itu kan berjumpa dengan Bu Rahel gitu ya. Jadi kalau mungkin nanti Bu Rahel dengar ini ya. Jadi kalau kenapa saya ketawa kemarin? Karena kan ketika dia bilang, kamu gak bisa murung terus kayak gitu, sukacita. Dalam hati saya gitu. Saya udah mau nelfon Bu Rahel gitu. Kenapa sih Bu? Ibu murung kayak gini terus gitu. Saya ditahan gitu. Saya ditahan rasanya. Karena dulu saudara hampir tiap hari teleponan sama Bu Rahel gitu. Sampai istri saya sih saya tahu biasa aja gitu loh. Memang biasa. Cuman kadang ya namanya naluri perempuan gitu kan. Karena mungkin juga beliau juga melayani banyak pendeta gitu loh. Jadi kadang-kadang kan anggapan orang, lah paling pendeta semua sama aja kan gitu. Tidak bisakah kita berpikir berbeda ya?
Jadi kadang kita itu mau bersikap bagaimana gitu. Karena kan Tuhan yang sedang memanifestasikan itu, saudara, cara dia menyelamatkan itu. Benar-benar dia itu hidup di dalam kita. Ini, saudara, yang kita pelajari sekarang ini. Satu penemuan yang luar biasa sekali loh. Ini bukan seperti, oh kita, dulu kan kita rindu ini. Kita dibawa ke sorga. Kita melihat Tuhan seperti yang dilihat oleh Yohanes. Seperti yang dilihat oleh Yesaya. Seperti yang dilihat oleh Adam. Tapi Tuhan bilang, tidak ada orang, belum ada orang yang mengenal aku seutuhnya. Itu firman Tuhan. Artinya, setiap kita ini, saudara, jadi pengenalan akan dia itu dari generasi ke generasi, itu berlanjut terus. Jadi apa yang kita temukan sekarang? Dia itu di dalam kita, itu sesuatu yang benar-benar luar biasa. Sampai sedalam itu kita mengenal dia. Bahkan misalnya ketika dia bilang begini, apa yang kamu rasakan sekarang? Itu dulu sudah aku rasakan ketika menghadapi manusia. Jadi itu dulu aku, misalnya emosi kita gitu, terhadap anak-anak. Ya dulu aku seperti itu, kira-kira begitu loh. Cuman karena anggapan kita, karena kita ini gini, saudara. Kita kena racun pengetahuan baik dan jahat. Itu racun. Jadi kita anggap, oh kalau marah itu jahat. Memang ada firman berikutnya gitu ya yang bilang. Cuman kan ketika dia misalnya bilang begini, kalau ada orang yang marah, dia harus diserahkan ke mana? Mengatakan kafir harus diserahkan ke Al-Ghujur, harus dihukum kan gitu kan? Yang mengatakan kafir aja gitu. Sebetulnya di situ ada maknanya. Jadi saudara, karena Tuhan ketika dia mengusir, ketika dia marah terhadap Lucifer, kan kejadiannya kan jadi seperti inilah kekacauannya. Dan karena itu saudara, tuh dia sendiri harus turun jadi manusia dan mati di atas kayu salib. Jadi saudara, dia itu menjadi manusia, benar-benar dia jadi manusia, saudara. Allah itu. Jadi begini ya. Jadi ketika dia bilang anaknya, gitu, dia mempersembahkan, karena begitu besar dia sudah memberikan anaknya yang tunggal. Sebetulnya, walaupun dikatakan anaknya, itu benar-benar dirinya 100%. Tak kurang, tak lebih. Benar-benar dia. Jadi kan dia tanggung semua. Artinya begini. Seluruh kejahatan kita, kesalahan kan ini akibat daripada si iblis gitu kan. Akibat dia kan. Tapi kesalahannya si iblis ini kayak ditanggung dia gitu. Makanya saudara ketika dikatakan barang siapa marah katanya, dia akan harus di apa namanya, dihukum gitu, dihukum mati ceritanya. Itu bukanlah, jadi kalau kemarin pandangan kita itu adalah satu, ya nggak bisa marah kan, kira-kira begitulah anggapannya gitu. Sebetulnya maksudnya bukan begitu. Terbukti ya guru kita lah nggak marah sama anaknya, cobalah lihat. Ya kira-kira kayak gitulah. Karena ceritanya kan waktu sakit itu beliau kan kami yang ditelepon di Padang gitu. Sampai kami bilang, kami hentikan ya pelayanan ini Pak, gitu. Bu Rahel bilang. Itu kami dengerin, habis itu kami doa. Karena waktu dia sakit,
itu benar-benar tidak dikunjungin. Berarti kan ada sesuatu yang, aduh, di masa tua loh. Jadi itu nyata, saya lihat sendiri. Bukan istilahnya cerita orang. Karena lagi parah-parahnya itu. Tanya, anaknya datang. Padahal di kota yang sama. Jadi pemahaman kita yang salah. Karena dibilang, itu di kitab Amsal itu. Pakai rotan itu. Seolah-olah begini, saudara. Seolah-olah kita mengambil satu bagian dari sifatnya Allah. Kalau kita pikir dengan lembut gitu, maka anak kita akan jadi. Ternyata kan tidak. Tapi apakah dengan marah-marah saja? Kan tidak. Tapi disitulah kita menanggung, saudara. Ketika lihat gitu, marah gitu. Apalagi kalau dilawan gitu rasanya. Karena kita kan dulu nggak pernah ngelawan orang tua. Nggak berani gitu loh ngelawan orang tua. Karena budayanya pada waktu itu benar-benar memang harus ini. Nggak ada lah. Pokoknya mau gimana pun kita dipukul sama bapak gitu. Kalau ingat dulu orang tua saya, pukul saya, aduh. Nggak tahu lagi mana. Habis semua pohon tanaman yang di depan itu. Itu kalau habis itu. Kemana? Ke sapu perginya. Sapu lidi. Habis lidinya. Ya kayunya lah kan. Tapi apakah ngelawan? Enggak tuh. Kalau sekarang dipukul dikit sama guru. Melapor sama orang tua lapor polisi lagi. Coba. Dulu mana ada? Dulu orang tua kita, ketika kita bisa laporan gitu, malah ditambah hukumannya. Ya kan? Mana berani kita lapor. Tapi itulah yang kita lihat. Jadi zaman kita berubah. Saudara, kita itu kayak sudah banjir air bah itu. Air bahnya apa, saudara? Teknologi. Dan memang kalau puncaknya sampai ke itu 5G itu memang itu merusak. Ketika saya handphone saya lucu ini sampai nggak ada aplikasi terus penuh gitu. Saya besar gitu. Tak hapus semua. Terakhir kemarin tak hapus Facebook, tak hapus gitu. Emang gimana sih kalau nggak pakai Facebook gitu? Tak hapus. Saya tak hapus YouTube karena saya harus lihat ini kita gitu. Tapi kayaknya saya hapus juga. Karena kan bisa kita lihat dari Google, dari apa kan, dari Chrome gitu. Kalau cuma hanya lihat itu. Rasanya tak hapus. Kalau penuh-penuh lagi tak hapus gitu. WhatsApp. Kalau bandel-bandel lagi tak hapus WhatsApp juga. Karena ya anak kita, ya lihat kita juga main handphone mungkin. Saya nggak pernah terikat memang dengan game gitu. Dan saya nggak tahu itu sama namanya game apa gitu. Ya, tapi kalau namanya anak dengan game yang sekarang. Rasanya saya bilang, jadi waktu saya bilang sama anak saya gitu ya. Kemarin saya dengar ulang lagi, didengerin sama dia. Kan kemarin kan nggak ikut Zoom. Sebelah, waktu saya putar, dia dengerin gitu. Yang ketika saya ceritakan tentang mereka gitu. Dia dengerin gitu. Sampai saya bilang, nah kayaknya sia-sia loh selama ini. Siapa lagi yang teman-temanmu lihat kalau bukan kamu? Tapi kan baginya itu beban. Belum itu ngapain aku jadi anak pendeta kan gitu kan. Gak enak lah anak pendeta. Kan gitu kan bisa tanggapannya. Karena harus dituntut seperti itu gitu loh. Dan Tuhan juga tidak mau begitu. Oh karena saya pendeta saudara.
Saya harus berusaha menjadi lebih baik di hadapan saudara. Saudara, kalau kita bisa hidup sekarang setiap hari dilindungi, ya, bisa istilahnya dengan sekarang inilah dibawa sampai sejauh ini, ya, kita boleh menikmati pengertian yang luas sekali gitu. Itu kan karena saudara juga ada bersama-sama di sini kan. Tanpa saudara kan saya nggak bisa juga. Jadi ketika saudara misalnya ada hal apa gitu, kalau mungkin awal-awal saudara mungkin berpikir rasanya itu kayak saya yang marah-marah gitu kan. Tapi sekarang kan tidak kan. Karena semua kita jalani bersama, nggak ada yang ini saudara. Karena Tuhan sendiri yang ngajarin kita. Itu saudara firman yang katanya Tuhan itu sendiri yang ngajarin kita. Itu juga dalam sekali. Ketika Berakhir kemarin cerita itu kan. Kan di situ kita lihat gitu. Semua kita diajar. Pengen rasanya saya mau ngomong sama Berakhir. Tapi ternyata Tuhan sendiri yang ngajarin. Oh ternyata muka murung itu nggak baik ya. Ternyata kalau ketika orang bicara kita nggak lihat nggak baik ya. Kan diajar sendiri. Ketika kita bicara dicuekin gitu. Lalu dihardik gitu. Saya hardik nggak? Saya kan nggak pakai hardik kan. Jadi ketika kita lihat manusianya nggak lihat Tuhannya, disitulah kita itu berhenti mengikut Tuhan. Sabar lagi. Dia pakai lagi cara yang lain. Jadi kehidupan yang sedang kita jalani, ya sudah kehidupan kekal sebetulnya. Karena kan dalam pikiran kita kan nggak ada kematian lagi. Kalau mati, ya tetap juga kita hidup seperti ini. Kita jalani juga kan. Membuat kita semangat untuk hidup kan. Daripada kita nanti mati, kita nggak tahu kita dalam Tuhan atau gimana gitu kan. Kan sekarang kan nggak mungkin lah kita pikiran kita simsalabim gitu. Begitu mati, masuk surga. Terus di surga ngapain? Toh buktinya Tuhan datang di bumi. Toh nanti kerajaan apa namanya Yerusalem baru turun. Dia turun bersama dengan orang kudusnya. Berarti apa? Ada perkawinan antara sorga dan bumi kan? Pertemuan di udara katanya. Berarti kan ketika kita mati, memang kita kemana? Ke surga mana kita? Ada surga yang lain? Di lain, ada tempat yang lain kah? Di mana Tuhan tidak ada di sana? Surga apa itu, saudara? Kita ke surga, tapi penghuni surganya itu turun ke bumi. Lah, surga yang mana yang kita tempati? Yang kita tujui? Jadi saudara, benar-benar saudara kita mengucap syukur gitu ya. Dengan apa namanya, dengan apa yang dijelaskan kepada kita. Dan semakin banyak nanti orang yang boleh saudara melihat hidup kita. Jadi bukan sekedar pemberitaan. Jadi kadang-kadang saudara, ketika kita ngomong kepada orang, lalu kita renungkan, kok kayaknya tadi saya salah ngomongnya ya, misalnya gitu. Saudara, itu tidak ada masalah. Di situ dia sedang melatih. Jadi firman Tuhan itu, saudara, perkataannya itu bukan salah, bukan baik dan jahat.
Semuanya berbicara mengenai kebenaran. Kalau para sarjana Alkitab itu harusnya jujur dengan yang dibaca dalam Alkitab, harusnya mereka bisa mengenal Tuhan. Tidak seperti yang dalam pikirannya gitu. Jadi ketika kita jelaskan orang, kadang perkataan kita salah ya. Tapi tahu nggak? Itu dipakai oleh Tuhan, itu mengubah paradigmanya. Sama kan dengan kita dengarkan mereka cerita. Kan kita bisa melihat Tuhan di situ kan. Kok bisa? Jadi kira-kira seperti itulah gambaran nanti kehidupan. Itu kita dipenuhi dengan Tuhan. Jadi bukan anggapan selama ini, oh nggak ada ini lagi, nggak ada itu lagi, oh nggak lagi air mata. Kan keputusan di tangan kita. Jadi begitu kita pandang Tuhan terus, disinilah kita bisa melupakan semua ini kan. Tapi apakah hilang? Bagaimana dengan orang tua kita? Papa saya. Gimana nanti? Ketemunya di mana nanti? Lalu selama ini ya saya sudah lupa. Nggak usah lah Wak, meninggal. Sebetulnya ketika kita misalnya sudah menikah, lama-lama gitu kan. Apa kita masih ini dengan orang tua kita? Kebanyakannya gitu ya. Kita teleponkah setiap hari, setiap menit? Apakah begitu? Tidak kan? Dengan corona kemarin aja, saudara. Rasanya, wah, kayak gimana kali dengan orang tua gitu. Bagaimana caranya dia menghapus air mata kita? Dengan kita, dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita. Gimana caranya? Katanya kita sudah di sorga. Kalau kita lihat anak-anak kita seperti itu, di sorga enggak itu? Karena anggapan kita itu sorga itu kayaknya enggak ada kayak gitu-gitu lagi. Iya. Tapi itu adalah karena kita memandang Tuhan. Itu karena kita itu sudah lewat perjalanan yang panjang loh. Maksudnya gini, oh ternyata nggak ada gunanya khawatir ya. Oh ternyata kalau kita memikirkan seperti yang itulah, kan kita jadi gini, kok bisa ya? Kadang kan dalam diri kita begini, Sedo Mesianau, kira-kira kan kayak gitu kan. Jauh lah itu gitu. Kiranya kira-kira kayak gitu kan. Coba saudara, guru kita seperti yang saya ceritakan. Usianya yang sekian, 70-an, masih dikejar ibu-ibu mau nikah sama dia, bayangin. Ya. Cobalah. Dan itu ada, kalau seperti Ibu Rahel cerita gitu, itu memang ibu-ibu muda deh kayak dusel-dusel gitu loh. Mas gimana? Saya nggak ngerti bahasa dusel-dusel itu. Lihat dengan nyata. Ya kalau saya sudah lihat dengan istri saya, ya macam mana? Nggak ada kan yang istilahnya haleluya lah. Kan nggak ada yang seperti itu kan. Nah, tapi kalau kita lihat itu karena apa, saudara? Karena dia kan menunjukkan sebagai satu figur yang wah, gitu loh. Walaupun tidak dibuat seperti itu, tapi kelembutannya itu kan daya pikat ya. Maksudnya ini loh nyata kita jalani kehidupan. Jadi Tuhan tunjukkan bagi kita gitu loh. Bahwa kita itu nggak boleh terpisah dari Tuhan.
Nah, terpisah dari Tuhan ini. Jadi dia sendiri yang ini kita, saudara. Jadi ketika ditunjukkan, jadi saya belajar gitu. Ketika saudara jadi takut sama saya, gitu ya. Jadi ini, itu baik juga. Ketika saya misalnya mungkin buat kesalahan di hadapan saudara, itu baik kan. Ya, tapi nggak sampai menyesatkan. Kalau saya bisa bayangkan, gimana lah kalau si anaknya pendeta itu, ya pengkhotbah katanya, nggak pendeta. Bagaimana lah kalau si anak yang dilayani Bu Rahel itu cerita sama anaknya pendeta itu? Gimana lah coba? Kalau itu saya mikirin itu aja, aduh, gimana lah dia perasaan terhadap Bapak? Betapa, aduh. Yang dibilang lagi yang keluarga pendeta baik-baik itu kan. Baik-baik, mesra. Begitu meninggal suaminya, datang istri keduanya gitu. Waduh, waduh, pingsan lah memang gitu. Karena baik-baik gitu loh. Ya pingsan lah. Terus apa Tuhan gak marah? Tapi saudara, di dalam Alkitab, Yehuda itu berarti opungnya Yesus kan gitu. Kalau kita lihat dari secara ini. Kok bisa sampai tidur dengan menantunya? Maksudnya itu saudara. Berarti kan dia itu pergi ke pelacuran kan sebetulnya. Berarti bukan hanya sekali itu. Nggak mungkin. Itu loh kehidupan yang kita lihat di situ. Sampai saya pikir, kenapa lah udah bapak itu pergi aja lah ke pelacuran daripada kayak gitu anak loh. Betapa hancurnya gitu. Tapi itulah yang kita lihat di dunia ini, saudara. Jadi sedang dihakimi. Para pendeta pun sedang dihakimi. Itu yang sedang kita lihat. Jadi saudara, kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara, itu melepaskan kita, saudara. Menarik kita. Dan pasti tersiksa lah dia, saudara. Bagaimana dia berani membongkar sendiri. Dia coba tutup terus. Sampai mati dia gimana? Disitulah dia mengalami siksaan yang luar biasa. Siksaannya gini loh. Berkecamuk dalam diri. Penyesalan selalu datang terlambat ya. Kemudian penyesalan itu yang membuat. Disitulah dia, saudara, dengan senang hati akan menerima neraka, saudara. Ya, dengan senang hati. Tapi tahu nggak, saudara? Selalu esensi Allah itu kasih. Kita nggak tahu gimana caranya Tuhan. Tapi ketika Tuhan bisa menyelamatkan pendeta yang seperti itu, disitulah kekalahan iblis yang luar biasa. Sehingga saudara, semua kita ini akan memuji dia. Disitulah lahir, saudara, pujian kita yang tulus. Saudara, sekarang orang ciptain lagu, di hadapan Tuhan nggak bernilai. Tapi kehidupan kita yang diubahkan, dari situ lahir. Karena benar-benar kita merasakan, saudara, kasih itu, saudara. Jadi pujian itulah yang paling murni, saudara. Bukan karena kita ciptakan lagu. Makanya Tuhan nggak mempermasalahkan kamu minta royaltinya, silahkan. Karena itu pekerjaan, dianggap sudah pekerjaan. Dianggap itu lagu, ya sama aja dengan lagu dunia. Iya, saudara. Tapi ketika sekarang ini, saudara, setiap hari kita menghargai Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kita dilepaskan dari semua itu. Dari segala keinginan daging. Keinginan dunia ini, saudara. Ya, nah, sudah sibuk terus. Kita doa ya, nanti malam kita lanjutin. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur pagi hari ini. Anugerah-Mu menolong kami semua. Mari kita bekerja sepanjang hari ini Tuhan. Siapapun yang kita temui, biarlah kiranya mereka boleh melihat Engkau hari ini melalui tubuh kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mengalami kasih-Mu hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Kekal selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik saudara, puji Tuhan. Sampai ketemu nanti malam ya. Semangat, semangat, semangat.